Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Agustus 2022 bersama Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice semuanya, selamat berjumpa kembali. Saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice pagi hari ini. Oke, mari kita baca dan kita renungkan bersama bacaan yang diberikan gereja kepada kita dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 36. Oke, mari kita baca bersama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saat Yesus yang terkasih, ini salah satu cerita kisah di Alkitab yang saya sangat suka. Mengapa? Karena saya merasa pengalaman murid-murid dan terutama Petrus sangat menggambarkan perjalanan iman kita sebagai murid-murid Yesus. Ya, setidaknya pengalaman saya, gitu ya. Saya seorang mentor rohani saya, pembimbing rohani saya pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita lampu jalanan, Tuhan memberikan kita pelita, katanya demikian. Dan itu satu perkataan kalimat yang saya ingat dalam hidup rohani saya. Tuhan tidak pernah memberikan lampu jalanan yang, tahu kan teman-teman, lampu di jalan yang terang sekali gitu ya, sehingga Anda bisa melihat jauh ke depan. Tapi Tuhan memberikan kita pelita. Kita mempunyai penerangan, tapi hanya cukup untuk melihat ya 1, 2, 3 langkah ke depan, gitu ya. Bukan lampu jalanan yang Anda bisa lihat jauh ke depan terang sekali gitu.
itu menggambarkan pembimbing rohani saya, mentor rohani saya mencoba menggambarkan bahwa dalam perjalanan iman kita, kita tidak akan bisa, kita nggak akan bisa mau minta supaya saya ingin tahu jauh ke depan begitu. Kita hanya bisa melihat rencana Tuhan 1-2 langkah ke depan. Terutama seringkali ketika kita melakukan kita sedang mencoba mencari kehendak Tuhan. Ketika kita mau membuat keputusan yang besar misalnya dalam hidup kita, kita bertanya pada Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang keputusan yang sebaiknya kita ambil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bisa melihat 1-2 langkah ke depan, tapi kita nggak tahu gitu ya, apa yang akan terjadi di masa depan sekali gitu ya, masa depan yang jauh di depan. Kita perlu melangkah dalam iman. Dengan melihat 1, 2, 3 langkah ke depan itu cukup bagi kita untuk melangkah dalam iman. Kalau bicara begini, saya ingat pengalaman saya ketika saya membuat keputusan mungkin terbesar dalam hidup saya, yaitu untuk menikah. Memilih istri saya sekarang sebagai pasangan hidup gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya ingat saya berdoa sama Tuhan. Saya ingat waktu itu saya ada di Jerman waktu itu, ada sekolah Alkitab waktu itu, dan juga bagi saya adalah waktu untuk retret pribadi. Saya ingat tiap hari kita ada di, sebenarnya kita ada di tengah hutan waktu itu. Kita punya tempat retretnya di tengah hutan lah ya. Saya bisa jalan kaki ke air terjun tiap hari gitu ya, dan itu pengalaman tempat yang sangat bagus. Saya bisa berdoa dengan tenang tiap hari. Tiap hari saya ingat saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apakah ini kehendak? Ya, dan setelah bergumul dalam doa, saya merasa Tuhan menjawab iya. Ya, saya merasakan damai untuk melanjutkan, untuk melamar istri saya, gitu ya. Dan pengalaman tapi apakah saya rasa Tuhan memberikan petunjuk yang cukup, bahkan mungkin mungkin seperti Petrus ya dalam cerita ini yang minta tanda gitu ya. Tuhan, kalau ini engkau biarlah suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air, ya, supaya dia bisa berjalan di atas air itu tanda bagi Petrus gitu ya. Kita mungkin juga dalam mengambil putusan kita minta tanda dari Tuhan, dan oke, wajar manusiawi ya karena keputusan yang besar gitu. Dan saya ingat saya berdoa, dan saya merasa Tuhan kasih damai, sukacita untuk melanjutkan dengan satu keputusan besar. Tapi siapa yang tahu masa depan? Siapa yang bisa 100% yakin bahwa keputusan yang kita buat itu sungguh rencana Tuhan, sungguh sesuai dengan rencana Tuhan, sungguh akan menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita? Kita tidak tahu. Tapi, dan seringkali kita seperti Petrus juga di dalam menjalankan apa yang kita anggap sudah kita doakan adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam perjalanan kita bimbang, kita ragu, kita menghadapi kesulitan. Saya rasa banyak orang juga, kalau saya boleh bicara, banyak orang yang mungkin dalam hidup pernikahannya mengalami awal menikah yakin kan ini pilihan sesuai dengan rencana Tuhan. Awal menikah sudah didoakan, ini pasangan dari Tuhan. Dalam perjalanan ya menghadapi kesulitan, lalu mulai bimbang seperti Petrus yang tenggelam. Tapi dalam kebimbangan itu, teman-teman, para sahabat Fresh Juice, seharusnya kita seperti Petrus juga. Kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita mengulurkan tangan seperti gambar ini, mengulurkan tangan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan angkat kita. Melakukan sesuatu yang kita rasa sebagai rencana Tuhan bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa tantangan. Justru dalam mengarungi rencana Tuhan itulah kita sungguh butuh Tuhan. Tuhan tidak kasih kita lampu jalanan untuk kita bisa melihat jauh ke depan, tapi memberikan kita
cukup kejelasan supaya kita bisa melangkah dalam iman. Para sahabat Fresh Juice, kalau Anda hari ini sedang mungkin mau mengambil satu keputusan, baik kecil, baik besar, Anda doakan, Anda bawa pada Tuhan, Anda tidak yakin, Anda tidak mungkin 100% yakin. Tapi ketika Anda merasa bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ini intensi Anda tulus, Anda percaya, Anda mau coba lakukan yang sesuai dengan ajaran Tuhan, saya percaya kita perlu iman dalam melangkah. Bahkan ketika Anda nggak 100% yakin. Sebab kalau Anda 100% yakin, di mana imannya gitu ya. Anda nggak butuh iman lagi kalau Anda 100% yakin. Bahkan kalau Anda katakan 100% yakin, saya malah mungkin akan merasa bahwa apakah sungguh itu dalam rencana Tuhan. Ya, ketika Anda dalam rencana Tuhan, Anda harus melangkah dalam iman. Semoga Tuhan memberikan kita bimbingan, memberikan kita rahmat-Nya, terang Roh Kudus untuk kita selalu boleh membawa rencana-rencana kita pada Tuhan dan melangkah dalam iman. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, seperti Engkau membimbing Petrus ketika dia keluar dari perahu, keluar dari zona nyaman untuk melangkah di atas air. Engkau memberikan tanda itu kepadanya. Engkau bahkan ketika dia bimbang dan tenggelam, Engkau mengulurkan tangan dan menolongnya. Kami mengalami hal yang sama dalam hidup kami ketika kami mau melangkah dalam iman. Beri kami kekuatan, beri kami terang Roh-Mu Tuhan, untuk kami sungguh boleh melangkah dalam iman. Bahkan ketika kami tidak 100% yakin, lihat hati kami, arahkan hati kami juga supaya kami boleh membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan bagi sahabat Fresh Juice yang hari ini mungkin sedang mau membuat keputusan-keputusan dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, biar Kau bimbing, Kau tuntun, Kau sungguh terangi Tuhan setiap jalan hidup mereka. Dan kami serahkan setiap keputusan ini di dalam tangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara Fresh Juice yang terkasih, melangkah dalam iman, Tuhan memberikan pelita bagi jalan hidup kita, dan selalu serahkan setiap keputusan kita dalam tangan Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Agustus 2022. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.